Perkenalkan, nama saya Maria Julita Adam dengan NIM 431222037, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam organisasi. Baik, langsung saja. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antara manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi, baik berupa kata-kata atau gagasan yang mendorong, mengesahkan, mengkoordinasi, dan mewujudkan aktivitas yang terorganisir dalam situasi-situasi tertentu. Organisasi tentu saja harus memperhatikan etika dalam komunikasinya, supaya arus komunikasi dalam organisasi dapat berjalan dengan harmonis. Komunikasi yang tidak berjalan secara harmonis dan yang tidak berjalan dengan baik bisa menimbulkan pengertian yang berbeda antara penerima dan si pengirim pesan. Hal tersebut tentu saja dapat mengakibatkan kesalahpahaman sehingga menyebabkan munculnya konflik dalam organisasi. Sebuah organisasi yang menunjukkan tinggi etika dalam komunikasi akan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang jujur, terbuka, dan transparan dalam menciptakan lingkungan di mana setiap anggota merasa tidak dihargai dan diakui. Ketika organisasi berkomunikasi dengan integritas, hal ini tidak hanya memperkuat hubungan internal, tetapi juga menciptakan reputasi positif di mata publik. Etika dalam komunikasi organisasi meliputi prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan penghormatan. Etika dalam komunikasi organisasi juga meliputi hal-hal seperti pengelolaan informasi, transparansi, serta menghindari diskriminasi atau pelaku tidak berharap karyawan. Baik, pentingnya etika dalam komunikasi organisasi terlihat jelas, khususnya pada pengambilan keputusan. Organisasi yang beretika akan berkomunikasi dengan jelas tentang tujuan, nilai-nilai, dan dampak dalam keputusan-keputusan yang diambil. Hal ini menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara anggota organisasi, mencegah kebingungan dan membantu mewujudkan tujuan bersama. Yang berikut adalah beberapa tips untuk menerapkan etika komunikasi organisasi. Di sini ada 5. Yang pertama, sopan santun dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, mendengar dan menghargai pendapat orang lain dengan tidak memotong pembicaraan orang lain dengan penuh perhatian. Yang ketiga, pilih kata-kata dengan bijak. Hindari pertanyaan yang bersifat menyinggung atau menimbulkan konflik. Yang keempat, gunakan media komunikasi yang tepat dan profesional seperti email, platform komunikasi internal, atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kelima, hindari gosip atau penyebaran berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Baik, dari tulisan di atas, kita sama-sama dapat menarik kesimpulan bahwa etika komunikasi organisasi merupakan landasan penting yang harus kedepannya oleh setiap anggota organisasi. Dengan mewujudkan tinggi etika komunikasi, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan penuh kepercayaan. Hingga dengan demikian komunikasi organisasi yang bermartabat dapat terjaga dengan baik. Baik, Ibu, ini adalah penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih.